Tes. Kamera sudah siap semua? Siap ya? Hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam keluarga. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri dan teman-teman penyidik, dan yang kami hormati dan banggakan dengan kemudian. Hari ini kita Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri akan merilis perkara ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Di mana kasus ini ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan di beberapa polda. Karena laporannya sama, maka kasus ini diambil alih dan ditangani oleh Barreskrim Polri. Dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Telah kami sampaikan kemarin bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara APK yang ada di belakang saya, terhadap yang bersangkutan telah ditangkap, dan hari ini kami akan menyampaikan secara detail kronologis dan rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Siber. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Mas Subdit, yang saya hormati rekan-rekan media. Tentunya pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait rilis tadi yang disampaikan ujaran kebencian, kemudian sara yang agak provokatif yang dilakukan oleh salah seorang ataupun inisialnya AP. Jadi sebelum dilaporkan kami memang sudah menemukan adanya ujaran kebencian ini dalam kegiatan polisi kami. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi nomor LPB 76/2023 pada tanggal 25 April 2003 atas nama pelapor saudara Nasrullah, dalam hal ini dari Muhammadiyah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Jemaah Pembebasan." Mohon maaf, disini kata-kata yang kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling
sehingga menemukan identitas yang bersangkutan dan sudah kami lakukan profiling melakukan pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana ITE, kemudian ahli bahasa, dan kami tetapkan sebagai tersangka. Dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Untuk pasalnya silakan Pak. Terima kasih. Mungkin kami lanjutkan terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Jombang, yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Kami amankan kemarin di Jombang pada pukul 12 siang dan telah dievakuasi ke Jakarta dan sampai pada malam hari kemarin malam. Pada saat penangkapan kami telah mengamankan beberapa barang bukti dari yang bersangkutan. Yang pertama, satu buah handphone merek Xiaomi Poco M4 yang memang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Kemudian satu buah akun email yang merupakan email kredensial dari akun Facebook AP Hasanuddin, yang ini juga yang mana juga sudah kita lakukan penyitaan. Kemudian satu unit notebook merek Asus. Terkait dengan persangkaan pasal, saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Terima kasih Pak Direktur dan Terus juga Pak, apakah dia seorang atau ada kemungkinan tersangka lain, mengingat kan dia mengomentari di akun orang lain. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi menanyakan terkait kapan yang bersangkutan menyatakan kalimat itu. Di data kita tanggal 21 April. Ya, beliau menanggapi percakapan salah satu peneliti BRIN juga Bapak Thomas. Nah, kemudian motivasinya tadi sempat kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa selama ini Pak Thomas sering berdiskusi tentang bagaimana yang fokus daripada pernyataan ini adalah pada saat penetapan Lebaran. Nah, rupanya percakapan ini sudah dilakukan berulang kali. Dan di situ ada jawaban, ada tanya, ada jawab, ada pendapat. Nah, yang bersangkutan menyatakan pada saat menyampaikan hal tersebut tercapailah titik lelahnya dia. Kemudian dia emosi. Karena ini kok diskusinya nggak selesai-selesai. Akhirnya emosi dan diucaplah kalimat kata-kata tersebut. Jadi yang bersangkutan pada saat mengetik kalimat tersebut sudah kita pastikan bahwa yang bersangkutan sendirian. Jam 3:30 sore tanggal 21 April di wilayah Jombang. Jadi tadi juga motivasinya bahwa karena dia sudah kesal mengikuti diskusi tersebut sampai akhirnya titik lelah dan dia emosi. Jadi itu motivasi dan tanggal waktunya pada saat dia mengomentari kalimat ataupun diskusi yang berada di Bapak Thomas. Sementara dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tersangka hanya saudara AP saja. Tapi nanti tidak untuk kemungkinan apabila nanti dalam percakapan itu kita temukan lagi, karena memang ada beberapa percakapan yang sudah dihapus. Ya, kalau mungkin nanti mungkin dari rekan-rekan media ataupun teman-teman netizen menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur seperti yang ini, silakan dilaporkan ke kami. Jadi memang ada beberapa yang sudah dihapus oleh dalam yang percakapan tersebut.
kasih Pak dari CNN TV. Tadi disebutkan bahwa postingan yang bersangkutan sudah dimonitor oleh Cyberpolice sebelum adanya LP dan beberapa aduan itu. Nah, seperti kita tahu kan cara kerja Cyberpolice itu terlebih dahulu menegur jika ditemukan adanya unsur pidana di dalam prosedur. Untuk yang bersangkutan sempat ada peneguran atau komunikasi dari Cyberpolice tidak? Ya, jadi gini, apabila dalam praktek cyber itu kita menemukan adanya dugaan-dugaan seperti tadi ujaran kebencian, ya kita langsung melakukan profiling. Yang pertama kita berbicara dari kontennya tersebut. Kontennya itu bersifat apa, kemudian siapa yang menyampaikan, kemudian kita periksakan kepada saksi ahli bahasa, sosiologi, kemudian ITE dan hukum pidana. Nah, dari situlah biasanya nanti akan lahir LI, laporan informasi. Karena ini sudah mengandung syarat. Ya, sudah mengandung syarat, kita langsung membuat laporan informasi, dan laporan informasi tersebut yang diteruskan kepada tim penyidik. Dalam hal ini kita teruskan kepada Subdit 2, Pak Rizky. Nah, Subdit 2 kemudian selanjutnya melakukan penyelidikan, dan sampai akhirnya walaupun memang perkara ini adalah delik pidana murni ya. Jadi pidana murni artinya tanpa adanya laporan pun kami bisa menindaklanjuti. Tapi kebetulan alhamdulillah dari pihak Muhammadiyah berkenan untuk melaporkan. Demikian. Karena itu kan Pak AP itu kan sebelumnya juga minta maaf secara terbuka. Nah, apakah Barreskrim atau dia sendiri akan bakal melakukan mediasi dengan kelompok bersama dia agar kasus itu diselesaikan secara restoratif dan bisa jadi? Ya, jadi terkait masalah restoratif justice itu akan nanti ditentukan oleh dalam hal ini dalam pelapor ya, karena ini delik pidana murni. Jadi kalau delik pidana murni mungkin restoratif justice itu tergantung daripada yang memberikan laporan. Jadi sampai saat ini dari pihak Muhammadiyah ingin untuk perkara ini tetap dilanjutkan. Ya, silakan. Ketika ditangkap, apakah ada perlawanan dari yang bersangkutan? Yang kedua, Pak, kan pakar bilang nggak bisa menyepelekan ancaman pembunuhan. Ada nggak unsur dia untuk nanti apa yang dia katakan itu akan dia wujudkan untuk melakukan yang seperti yang dia katakan? Ya, terima kasih. Pada saat penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Memang yang bersangkutan posisinya minta perlindungan saat itu. Jadi yang bersangkutan mungkin sudah merasa ketakutan karena memang dia tidak sadar ucapan yang disampaikan dalam kata-kata itu akhirnya membangkitkan amarah seluruh warga Muhammadiyah. Dan kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh media, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mewujudkan kata-katanya dengan membunuh? Saya rasa tidak ya, karena yang bersangkutan ini latar belakangnya adalah keilmuan ya. Cuma beliau mungkin ya tadi saya sampaikan di awal bahwa capek lelah karena berdebat panjang akhirnya muncul emosi dan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus. Itu sudah disadari oleh yang bersangkutan dan tidak ada untuk mewujudkan dengan benar-benar mau membunuh, tidak. Ya. Untuk penahanan sendiri ini boleh ditegaskan kembali penahanan dilakukan di mana? Ya, jadi terhadap perkara ini yang bersangkutan akan kita lakukan penahanan, kemudian penahanan akan dilakukan di rutan Barreskrim. Terhitung hari ini. Cukup ya? Saya kasih 2 ya, 2 atau 3? 3 Pak. 3 ya, kalau ketiga sepakat ya. Kalau bisa saya jawab. Tapi kalau nggak bisa, ya maaf ya. Silakan. Pak, terkait dengan kasus yang kemarin sempat dilaporkan oleh pihak Kemenkumham, untuk saat ini pendalaman LP-nya sudah sejauh mana dan udah ada rencana untuk pemanggilan saksi-saksi yang terlapor nggak Pak? Terima kasih Pak. Baik, terkait perkara yang dilaporkan oleh Bapak, yang pertama ada 2 yang terkait dengan beliau. Yang pertama yang terkait keponakan beliau
itu untuk yang terkait penanganan beliau Bapak Wamenkumham sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang satu lagi kasusnya yang dilaporkan oleh Sepri beliau itu masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian baik itu korban, baru nanti setelah pemeriksaan saksi hasilnya nanti akan kita lakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara akan menentukan status, apakah status itu bisa naik sidik atau tidak. Setelah naik sidik baru nanti kita akan melakukan pemeriksaan lagi untuk melengkapi, dan kemudian hasil daripada pemeriksaan tersebut akan kita lakukan gelar perkara lagi untuk menaikkan status tersangka. Jadi tahapnya masih penyelidikan, ada 2 kasus. Ya. Pak, untuk kasus yang dilaporkan oleh Sepri beliau, apakah udah ada agenda pemanggilan kepada Wamenkumham sendiri, Pak? Sementara belum, tapi dalam waktu dekat mungkin akan kami lakukan pemanggilan. Yang jelas kita akan melengkapi dulu pemeriksaan korban. Nanti dari situ baru kita akan memanggil Bapak Wamenkumham untuk dimintai keterangan terkait perkara yang dilaporkan. Kalau untuk rencana pemanggilan terlapor mungkin Pak? Belum sampai saat ini. Ya. Pak, Eka Ini udah berapa? 1, 2, 3, lagi lain. Pak, ini kan LP-nya soal dugaan gratifikasi ya. Itu nanti ada koordinasi ke KPK nggak Pak? Karena kan Pak Sugeng ini melapor ke KPK kan. Yang mana nih? Yang Spree. Separuh nama baik. Ya, Yang Spree. Yang Spree. Ya, terkait ada informasi bahwa dugaan adanya gratifikasi segala macam, tentunya kita akan fokus dulu pada perkara yang kita tangani. Tapi nanti kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan ternyata adanya unsur gratifikasi tersebut, tentunya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di KPK. Jadi kita fokus dulu pada laporan yang disampaikan kepada saya. Oke, sudah 3 lagi. Satu lagi Pak. Ya, Soal yang patroli siber menjelang Pilpres nih Pak, kan beredar sekarang banyak banget video-video hoax soal kebocoran data pemilih segala macam. Nah itu dari Baris Krim Polri, khususnya dari siber, itu gimana tindak lanjutnya Pak? Ya, jadi kemarin memang sempat ada informasi di media beredar bahwa data yang di KPU itu terjadi kebocoran. Namun demikian dari pihak KPU sendiri menyanggah informasi tersebut. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU untuk kami melakukan profiling terhadap siapa yang mengupload pertama kali kebocoran data tersebut. Ini sedang kami lakukan profiling. Tentunya apabila nanti dalam hasil profiling itu terdapat unsur tindak pidana, tentunya akan kami tidak lanjuti untuk menjadikan pertama nanti dari laporan patroli cyber kita buat laporan informasi. Kemudian laporan informasi akan dilakukan penyelidikan. Apabila nanti terpenuhi unsur pidana akan dinaikkan menjadi laporan polisi. Jadi kami juga mengimbau kepada masyarakat, terutama sudah menjelang pemilu, tolong berhati-hati, cerdas dalam menggunakan media sosial. Pastikan bahwa media sosial dimanfaatkan ke hal-hal yang positif. Sebagai contoh yang tadi ya, seorang peneliti BRIN jatuh juga hanya gara-gara ucapannya dia, ya, yang mungkin kita semua tidak menyangka seorang yang memiliki keilmuan sehingga terpilih menjadi salah satu pegawai BRIN, kata-katanya itu seperti orang yang tidak berpendidikan, ya, menghalalkan darah sampai mengancam berusaha. Nah inilah seorang BRIN aja bisa terjebak ya dalam media lelah. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk lebih cerdas lagi, hati-hati bermedia sosial, karena salah satu yang tidak bisa dihilangkan adalah jejak digital. Ya, sekali kita upload tidak akan pernah hilang. Jadi hati-hati, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke? Siap. Yes. Kamera sudah siap semua? Siap ya? Hitungan 3, 2,
1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam keluarga. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan teman-teman penyidik, dan yang kami hormati dan banggakan kemudian. Hari ini kita Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan merilis perkara ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Di mana kasus ini ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan di beberapa polda. Karena laporannya sama, maka kasus ini diambil alih dan ditangani oleh Bareskrim Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Telah kami sampaikan kemarin bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara KPK yang ada di belakang saya, terhadap yang bersangkutan telah ditangkap, dan hari ini kami akan menyampaikan secara detail kronologis dan rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Siber. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Mas Subdit, yang saya hormati rekan-rekan media. Tentunya pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait rilis tadi yang disampaikan, ujaran kebencian, kemudian saran yang agak provokatif yang dilakukan oleh salah seorang ataupun inisialnya AP. Jadi sebelum dilaporkan kami memang sudah menemukan adanya ujaran kebencian ini dalam kegiatan polisi kami. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi nomor LPB 76/2023 pada tanggal 25 April 2003 atas nama pelapor saudara Nasrullah, dalam hal ini dari Muhammadiyah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Jemaah Pembebasan." Mohon maaf, sini kata-kata yang kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling sehingga menemukan identitas yang bersangkutan, dan sudah kami lakukan profiling, melakukan pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana, ITE, kemudian ahli bahasa,
dan kami tetapkan sebagai tersangka, dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Untuk pasalnya silakan Pak. Terima kasih. Mungkin kami lanjutkan terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Jombang, yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Kami amankan kemarin di Jombang pada pukul 12 siang dan telah dievakuasi ke Jakarta dan sampai pada malam hari kemarin malam. Pada saat penangkapan kami telah mengamankan beberapa barang bukti dari yang bersangkutan. Yang pertama, satu buah handphone merek Xiaomi Poco M4 yang memang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Kemudian satu buah akun email yang merupakan email kredensial dari akun Facebook AP Hasanuddin, yang ini juga yang mana sudah kita lakukan penyitaan. Kemudian satu unit notebook merek Asus. Terkait dengan persangkaan pasal, saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Terima kasih Pak Direktur dan sebagai tersangka di tanggal berapa juga gitu. Terus juga Pak, apakah dia seorang atau ada kemungkinan tersangka lain, mengingat kan dia mengomentari di akunnya orang lain. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi menanyakan terkait kapan yang bersangkutan menyatakan kalimat itu. Di data kita tanggal 21 April. Ya, beliau menanggapi percakapan salah satu peneliti BRIN juga Bapak Thomas. Nah, kemudian motivasinya tadi sempat kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa selama ini Pak Thomas sering berdiskusi tentang bagaimana yang fokus daripada pernyataan ini adalah pada saat penetapan Lebaran. Nah, rupanya percakapan ini sudah dilakukan berulang kali. Dan situ ada jawaban, ada tanya, ada jawab, ada pendapat. Nah, yang bersangkutan menyatakan pada saat menyampaikan hal tersebut tercapailah titik lelahnya dia. Kemudian dia emosi. Karena ini kok diskusinya nggak selesai-selesai. Akhirnya emosi dan diucaplah kalimat kata-kata tersebut. Jadi yang bersangkutan pada saat mengetik kalimat tersebut sudah kita pastikan bahwa yang bersangkutan sendirian. Jam 3:30 sore tanggal 21 April di wilayah Jombang. Jadi tadi juga motivasinya bahwa karena dia sudah kesal mengikuti diskusi tersebut sampai akhirnya titik lelah dan dia emosi. Jadi itu motivasi dan tanggal waktunya pada saat dia mengomentari kalimat ataupun diskusi yang berada di Bapak Thomas. Sementara dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tersangka hanya saudara AP saja. Tapi nanti tidak untuk kemungkinan apabila nanti dalam percakapan itu kita temukan lagi, karena memang ada beberapa percakapan yang sudah dihapus. Ya, kalau mungkin nanti mungkin dari rekan-rekan media ataupun teman-teman netizen menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur seperti yang ini, silakan dilaporkan ke kami. Jadi memang ada beberapa yang sudah dihapus oleh dalam yang percakapan tersebut. Pak, Aziz Pak dari CNN TV. Tadi disebutkan bahwa postingan yang bersangkutan sudah dimonitor oleh Cyber Police sebelum adanya LP dan beberapa aduan itu. Nah, seperti kita tahu kan cara kerja Cyber Police
menegur jika ditemukan adanya unsur pidana di dalam kasus ini. Untuk yang bersangkutan sempat ada peneguran atau komunikasi dari cyberpolice tidak? Ya, jadi gini, apabila dalam patroli cyber itu kita menemukan adanya dugaan-dugaan seperti tadi ujaran kebencian, ya kita langsung melakukan profiling. Yang pertama kita berbicara dari kontennya tersebut. Kontennya itu bersifat apa, kemudian siapa yang menyampaikan, kemudian kita periksakan kepada saksi ahli bahasa, sosiologi, kemudian ITE dan hukum pidana. Nah, dari situlah biasanya nanti akan lahir LI, laporan informasi. Karena ini sudah mengandung syarat, ya sudah mengandung syarat, kita langsung membuat laporan informasi dan laporan informasi tersebut yang diteruskan kepada tim penyidik. Dalam hal ini kita teruskan kepada Subdit 2 Pak Rizky. Nah, Subdit 2 kemudian setelah itu melakukan penyelidikan dan sampai akhirnya walaupun memang perkara ini adalah delik pidana murni ya. Jadi pidana murni artinya tanpa adanya laporan pun kami bisa menindaklanjuti. Tapi kebetulan alhamdulillah dari pihak Muhammadiyah berkenan untuk melaporkan. Demikian. Karena itu kan Pak AP itu kan sebelumnya juga minta maaf secara terbuka. Nah, apakah Barreskrim atau dia sendiri akan bakal melakukan mediasi dengan kelompok bersama dia agar kasus itu diselesaikan secara restoratif justice saja juga? Ya, jadi terkait masalah restoratif justice itu akan nanti ditentukan oleh dalam hal ini dalam pelapor ya, karena ini delik pidana murni. Jadi kalau delik pidana murni mungkin restoratif justice itu tergantung daripada yang memberikan laporan. Jadi sampai saat ini dari pihak Muhammadiyah ingin untuk perkara ini tetap dilanjutkan. Ya, silakan. Ketika ditangkap, apakah ada perlawanan dari yang bersangkutan? Yang kedua, Pak, kan pakar bilang nggak bisa menyepelekan ancaman pembunuhan. Ada nggak unsur dia untuk nanti apa yang dia katakan itu akan dia wujudkan untuk melakukan yang seperti yang dia katakan? Ya, terima kasih. Pada saat penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Memang yang bersangkutan posisinya minta perlindungan saat itu. Jadi yang bersangkutan mungkin sudah merasa ketakutan karena memang dia tidak sadar ucapan yang disampaikan dalam kata-kata itu akhirnya membangkitkan amarah seluruh warga Muhammadiyah. Dan kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh media, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mewujudkan kata-katanya dengan membunuh? Saya rasa tidak ya, karena yang bersangkutan ini latar belakangnya adalah keilmuan ya. Cuma beliau mungkin ya tadi saya sampaikan di awal bahwa capek lelah karena berdebat panjang akhirnya muncul emosi dan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus. Itu sudah disadari oleh yang bersangkutan dan tidak ada untuk mewujudkan dengan benar-benar mau membunuh, tidak. Ya. Untuk penahanan sendiri ini boleh ditegaskan kembali penahanan dilakukan di mana? Ya, jadi terhadap perkara ini yang bersangkutan akan kita lakukan penahanan, kemudian penahanan akan dilakukan di rutan Barreskrim. Terhitung hari ini. Cukup ya? Saya kasih 2 ya. 2 atau 3? 3, Pak. 3 ya, kalau ketiga sepakat ya. Kalau bisa saya jawab. Tapi kalau nggak bisa, ya maaf ya. Silakan. Pak, terkait dengan kasus yang kemarin sempat dilaporkan oleh pihak Kemenkumham untuk saat ini pendalaman LP-nya sudah sejauh mana dan udah ada rencana untuk pemanggilan saksi-saksi yang terlapor di sini. Terima kasih, Pak. Baik, terkait perkara yang dilaporkan oleh Bapak, yang pertama ada 2 yang terkait dengan beliau. Yang pertama yang terkait keponakan beliau itu yang terkait keponakan beliau, Bapak Kemenkumham sudah kita tetapkan sebagai tersangka.
sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang satu lagi kasusnya yang dilaporkan oleh Supriyo itu masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian baik itu korban, baru nanti setelah pemeriksaan saksi hasilnya nanti akan kita lakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara akan menentukan status apakah status sidik atau tidak. Setelah naik sidik baru nanti kita akan melakukan pemeriksaan lagi untuk melengkapi, dan kemudian hasil daripada pemeriksaan tersebut akan kita lakukan gelar perkara lagi untuk kenaikan status tersangka. Jadi tahapnya masih penyidikan, ada 2 kasus. Ya. Pak, untuk kasus yang dilaporkan oleh Supri beliau, apakah udah ada agenda pemanggilan kepada Wamenkumham sendiri, Pak? Sementara belum, tapi dalam waktu dekat mungkin akan kami lakukan pemanggilan. Yang jelas kita akan lengkapi dulu pemeriksaan korban. Nanti dari situ baru kita akan memanggil Bapak Wamenkumham untuk dimintai keterangan terkait perkara yang dilaporkan. Kalau untuk rencana pemanggilan terlapor mungkin Pak? Belum sampai saat ini. Ya. Pak, Ini udah berapa? 1, 2, 3, lagi lain. Pak, ini kan LP-nya soal dugaan gratifikasi ya. Itu nanti ada koordinasi ke KPK nggak Pak? Karena kan Pak Sugeng ini melapor ke KPK. Yang Spri. Pencemaran nama baik. Ya, Yang Spri. Yang Spri. Ya, terkait ada informasi bahwa dugaan adanya gratifikasi segala macam, tentunya kita akan fokus dulu pada perkara yang kita tangani. Tapi nanti kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan ternyata adanya unsur gratifikasi tersebut, tentunya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di KPK. Jadi kita fokus dulu pada laporan yang disampaikan kepada saya. Ya, sudah 3 lagi. Satu lagi Pak. Soal yang patroli siber menjelang Pilpres nih Pak, kan beredar sekarang banyak banget video-video hoax soal kebocoran data pemilih segala macam. Nah, itu dari Baris Kempori khususnya dari siber, itu gimana tindak lanjutnya Pak? Ya, jadi kemarin memang sempat ada informasi di media beredar bahwa data yang di KPU itu terjadi kebocoran. Namun demikian dari pihak KPU sendiri menyanggah informasi tersebut. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU untuk kami melakukan profiling terhadap siapa yang mengupload pertama kali kebocoran data tersebut. Ini sedang kami lakukan profiling. Tentunya apabila nanti dalam hasil profiling itu terdapat unsur tindak pidana, tentunya akan kami tidak lanjuti untuk menjadikan pertama nanti dari laporan patroli cyber kita buat laporan informasi. Kemudian laporan informasi akan dilakukan penyelidikan. Apabila nanti terpenuhi unsur pidana akan dinaikkan menjadi laporan polisi. Jadi kami juga mengimbau kepada masyarakat, terutama sudah menjelang pemilu, tolong berhati-hati, cerdas dalam menggunakan media sosial. Pastikan bahwa media sosial dimanfaatkan ke hal-hal yang positif. Sebagai contoh yang tadi ya, seorang pendidik BRIN jatuh juga hanya gara-gara ucapannya dia, ya, yang mungkin kita semua tidak menyangka seorang yang memiliki keilmuan sehingga terpilih menjadi salah satu pegawai BRIN, kata-katanya itu seperti orang yang tidak berpendidikan, ya, menghalalkan darah sampai mengancam berusaha. Nah inilah seorang BRIN aja bisa terjebak ya dalam media lelah. Kami himbau kepada masyarakat untuk lebih cerdas lagi, hati-hati bermedia sosial, karena salah satu yang tidak bisa dihilangkan adalah jejak digital. Ya, sekali kita upload tidak akan pernah hilang. Jadi hati-hati, berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke? Siap. Yes. Kamera sudah siap semua? Siap ya? Hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri dan teman-teman penyidik, dan yang kami hormati dan banggakan dengan media. Hari ini kita Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri akan merilis perkara ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Di mana kasus ini ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan di beberapa polda. Karena laporannya sama, maka kasus ini diambil alih dan ditangani oleh Baris Krim Polri. Dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri. Telah kami sampaikan kemarin bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara APK yang ada di belakang saya, terhadap yang bersangkutan telah ditangkap, dan hari ini kami akan menyampaikan secara detail kronologis dan rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Siber. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Mas Subdit, yang saya hormati rekan-rekan media. Tentunya pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait rilis tadi yang disampaikan, ujaran kebencian, kemudian sara yang agak provokatif yang dilakukan oleh salah seorang ataupun inisialnya HP. Jadi sebelum dilaporkan kami memang sudah menemukan adanya ujaran kebencian ini dalam kegiatan polisi kami. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi nomor LPB 76/2023 pada tanggal 25 April 2003 atas nama pelapor saudara Nasrullah, dalam hal ini dari Muhammadiyah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Jemaah Pembebasan." Mohon maaf, sini kata-kata yang kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling sehingga menemukan identitas yang bersangkutan, dan sudah kami lakukan profiling melakukan pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana, ITE, kemudian ahli bahasa, dan kami tetapkan sebagai tersangka, dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Untuk pasalnya silakan Pak. Terima kasih.
Mungkin kami lanjutkan terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Demak, yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Kami amankan kemarin di Jombang pada pukul 12 siang dan telah dievakuasi ke Jakarta dan sampai pada malam hari kemarin malam. Pada saat penangkapan kami telah mengamankan beberapa barang bukti dari yang bersangkutan. Yang pertama, satu buah handphone merek Xiaomi Poco M4 yang memang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Kemudian satu buah akun email yang merupakan email kredensial dari akun Facebook AP Hasanuddin, yang ini juga yang mana juga sudah kita lakukan penyitaan. Kemudian satu unit notebook merek Asus. Terkait dengan persangkaan pasal, saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Terima kasih Pak Direktur dan sebagai tersangka di tanggal berapa juga gitu. Terus juga Pak, apakah dia seorang atau ada kemungkinan tersangka lain, mengingat kan dia mengomentari di akun orang lain. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi menanyakan terkait kapan yang bersangkutan menyatakan kalimat itu. Di data kita tanggal 21 April. Ya, beliau menanggapi percakapan salah satu peneliti BRIN juga, Bapak Thomas. Nah, kemudian motivasinya tadi sempat kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa selama ini Pak Thomas sering berdiskusi tentang bagaimana yang fokus daripada pernyataan ini adalah pada saat penetapan Lebaran. Nah, rupanya percakapan ini sudah dilakukan berulang kali. Dan di situ ada jawaban, ada tanya, ada jawab, ada pendapat. Nah, yang bersangkutan menyatakan pada saat menyampaikan hal tersebut tercapailah titik lelahnya dia. Kemudian dia emosi. Karena ini kok diskusinya nggak selesai-selesai. Akhirnya emosi dan diucaplah kalimat kata-kata tersebut. Jadi yang bersangkutan pada saat mengetik kalimat tersebut sudah kita pastikan bahwa yang bersangkutan sendirian. Jam 3:30 sore tanggal 21 April di wilayah Jombang. Jadi tadi juga motivasinya bahwa karena dia sudah kesal mengikuti diskusi tersebut sampai akhirnya titik lelah dan dia emosi. Jadi itu motivasi dan tanggal waktunya pada saat dia mengomentari kalimat ataupun diskusi yang berada di Bapak Thomas. Sementara dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tersangka hanya saudara AP saja. Tapi nanti tidak untuk kemungkinan apabila nanti dalam percakapan itu kita temukan lagi, karena memang ada beberapa percakapan yang sudah dihapus. Ya, kalau mungkin nanti mungkin dari rekan-rekan media ataupun teman-teman netizen menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur seperti yang ini, silakan dilaporkan ke kami. Jadi memang ada beberapa yang sudah dihapus oleh dalam yang percakapan tersebut. Pak, Aziz Pak dari CNN TV. Tadi disebutkan bahwa postingan yang bersangkutan sudah dimonitor oleh Cyberpolice sebelum adanya LP dan beberapa aduan itu. Nah, seperti kita tahu kan cara kerja Cyberpolice itu terlebih dahulu menegur jika ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Untuk yang bersangkutan sempat ada peneguran atau komunikasi dari Cyberpolice tidak? Ya, jadi gini, apabila dalam peraturan
Nah, dari situlah biasanya nanti akan lahir LI, laporan informasi. Karena ini sudah mengandung syarat. Ya, sudah mengandung syarat, kita langsung membuat laporan informasi, dan laporan informasi tersebut yang diteruskan kepada tim penyidik. Dalam hal ini kita teruskan kepada Subdit 2, Pak Rizky. Nah, Subdit 2 kemudian selanjutnya melakukan penyelidikan, dan sampai akhirnya walaupun memang perkara ini adalah delik pidana murni ya. Jadi pidana murni artinya tanpa adanya laporan pun kami bisa menindaklanjuti. Tapi kebetulan alhamdulillah dari pihak Muhammadiyah berkenan untuk melaporkan. Demikian. Karena itu kan Pak AP itu kan sebelumnya juga minta maaf secara terbuka. Nah, apakah Barreskrim atau dia sendiri akan bakal melakukan mediasi dengan kelompok bersama dia agar kasus itu diselesaikan secara restoratif bisa jadi. Ya, jadi terkait masalah restoratif justice itu akan nanti ditentukan oleh dalam hal ini dalam pelapor ya, karena ini delik pidana murni. Jadi kalau delik pidana murni mungkin restoratif justice itu tergantung daripada yang memberikan laporan. Jadi sampai saat ini dari pihak Muhammadiyah ingin untuk perkara ini tetap dilanjutkan. Ya, silakan. Ketika ditangkap, apakah ada perlawanan dari yang bersangkutan? Yang kedua, Pak, kan pakar bilang nggak bisa menyepelekan ancaman pembunuhan. Ada nggak unsur dia untuk nanti apa yang dia katakan itu akan dia wujudkan untuk melakukan yang seperti yang dia katakan? Ya, terima kasih. Pada saat penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Memang yang bersangkutan posisinya minta perlindungan saat itu. Jadi yang bersangkutan mungkin sudah merasa ketakutan karena memang dia tidak sadar ucapan yang disampaikan dalam kata-kata itu akhirnya membangkitkan amarah seluruh warga Muhammadiyah. Dan kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh media, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mewujudkan kata-katanya dengan membunuh? Saya rasa tidak ya, karena yang bersangkutan ini latar belakangnya adalah keilmuan ya. Cuma beliau mungkin ya tadi saya sampaikan di awal bahwa capek lelah karena berdebat panjang akhirnya muncul emosi dan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus. Itu sudah disadari oleh yang bersangkutan dan tidak ada untuk mewujudkan dengan benar-benar mau membunuh, tidak. Ya. Untuk penahanan sendiri ini boleh ditegaskan kembali penahanan dilakukan di mana? Ya, jadi terhadap perkara ini yang bersangkutan akan kita lakukan penahanan, kemudian penahanan akan dilakukan di rutan Barreskrim. Terhitung hari ini. Cukup ya? Saya investasi 2 ya, 2 atau 3? 3 Pak. 3 ya, oke 3 sepakat ya. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau nggak bisa ya maaf ya. Silakan. Pak, terkait dengan kasus yang kemarin sempat dilaporkan oleh pihak Kemenkumham, untuk saat ini pendalaman LP-nya sudah sejauh mana dan udah ada rencana untuk pemanggilan saksi-saksi yang terlapor nggak Pak dalam ini? Terima kasih Pak. Baik, terkait perkara yang dilaporkan oleh Bapak, yang pertama ada 2 yang terkait dengan beliau. Yang pertama yang terkait keponakan beliau itu yang terkait keponakan beliau Bapak Menkumham sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang satu lagi kasusnya yang dilaporkan oleh Subdit beliau itu masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian baik itu korban, baru nanti setelah pemeriksaan saksi hasilnya nanti akan kita lakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara akan menentukan status, apakah status itu bisa naik sidik atau tidak. Setelah naik sidik baru nanti kita akan melakukan pemeriksaan lagi untuk melengkapi, dan kemudian hasil daripada pemeriksaan tersebut akan kita lakukan gelar perkara lagi untuk penaikan status tersangka.
Jadi tahapnya masih penyelidikan, ada 2 kasus. Ya. Pak, untuk kasus yang dilaporkan oleh Spree beliau, apakah udah ada agenda pemanggilan kepada Wamenkumham sendiri, Pak? Sementara belum, tapi dalam waktu dekat mungkin akan kami lakukan pemanggilan. Yang jelas kita akan lengkapi dulu pemeriksaan korban. Nanti dari situ baru kita akan memanggil Bapak Wamenkumham untuk dimintai keterangan terkait perkara yang dilaporkan. Kalau untuk rencana pemanggilan terlapor mungkin Pak? Belum sampai saat ini. Ya. Pak, Eka Ini udah berapa? 1, 2, 3. Lanjut lagi. Pak, ini kan LP-nya soal dugaan gratifikasi ya. Itu nanti ada koordinasi ke KPK nggak Pak? Karena kan Pak Sugeng ini melapor ke KPK nanti. Yang mana nih? Yang Spree. Pencemaran nama baik. Ya, Yang Spree. Yang Spree. Ya, terkait ada informasi bahwa dugaan adanya gratifikasi segala macam, tentunya kita akan fokus dulu pada perkara yang kita tangani. Tapi nanti kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan ternyata adanya unsur gratifikasi tersebut, tentunya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di KPK. Jadi kita fokus dulu pada laporan yang disampaikan kepada saya. Iya, jadi. Sudah 3 lagi. Satu lagi Pak. Soal yang patroli siber menjelang Pilpres nih Pak, kan beredar sekarang banyak banget video-video hoax soal kebocoran data pemilih segala macam. Nah itu dari Baris Krimpori khususnya dari siber, itu gimana tindak lanjutnya Pak? Ya, jadi kemarin memang sempat ada informasi di media beredar bahwa data yang di KPU itu terjadi kebocoran. Namun demikian dari pihak KPU sendiri menyanggah informasi tersebut. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU untuk kami melakukan profiling terhadap siapa yang mengupload pertama kali kebocoran data tersebut. Ini sedang kami lakukan profiling. Tentunya apabila nanti dalam hasil profiling itu terdapat unsur tindak pidana, tentunya akan kami tidak lanjuti untuk menjadikan pertama nanti dari laporan patroli cyber kita buat laporan informasi. Kemudian laporan informasi akan dilakukan penyelidikan. Apabila nanti terpenuhi unsur pidana akan dinaikkan menjadi laporan polisi. Jadi kami juga mengimbau kepada masyarakat, terutama sudah menjelang pemilu, tolong berhati-hati, cerdas dalam menggunakan media sosial. Pastikan bahwa media sosial dimanfaatkan ke hal-hal yang positif. Sebagai contoh yang tadi ya, seorang pendidik BRIN jatuh juga hanya gara-gara ucapannya dia. Ya. Yang mungkin kita semua tidak menyangka seorang yang memiliki keilmuan sehingga terpilih menjadi salah satu pegawai BRIN, kata-katanya itu seperti orang yang tidak berpendidikan, ya, menghalalkan darah sampai mengancam berusaha. Nah inilah seorang BRIN aja bisa terjebak ya dalam media lelah. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk lebih cerdas lagi, hati-hati dengan media sosial, karena salah satu yang tidak bisa dihilangkan adalah jejak digital. Ya, sekali kita upload tidak akan pernah hilang. Jadi hati-hati, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke? Kamera sudah siap semua? Siap ya? Hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krimpori dan teman-teman pendidik, dan yang kami hormati dan banggakan dengan media. Hari ini kita Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krimpori akan merilis perkara ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik.
di mana kasus ini ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan di beberapa polda. Karena laporannya sama, maka kasus ini diambil alih dan ditangani oleh Baris Krim Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri. Telah kami sampaikan kemarin bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara APK yang ada di belakang saya, terhadap yang bersangkutan telah ditangkap, dan hari ini kami akan menyampaikan secara detail kronologis dan rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Siber. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Mas Subdit, yang saya hormati rekan-rekan media. Tentunya pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait rilis tadi yang disampaikan, ujaran kebencian, kemudian saran yang agak provokatif yang dilakukan oleh salah seorang ataupun inisialnya AP. Jadi sebelum dilaporkan kami memang sudah menemukan adanya ujaran kebencian ini dalam kegiatan polisi kami. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi nomor LPB 76/2023 pada tanggal 25 April 2003 atas nama pelapor saudara Nasrullah, dalam hal ini dari Muhammadiyah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Jemaah Pembebasan." Mohon maaf, disini kata-kata yang kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling sehingga menemukan identitas yang bersangkutan, dan sudah kami lakukan profiling, melakukan pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana, ITE, kemudian ahli bahasa, dan kami tetapkan sebagai tersangka, dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Untuk pasalnya silakan Pak. Terima kasih. Mungkin kami lanjutkan terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Jombang, yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Kami amankan kemarin di Jombang pada pukul 12 siang dan telah dievakuasi ke Jakarta dan sampai pada malam hari kemarin malam. Pada saat penangkapan kami telah mengamankan beberapa barang bukti dari yang bersangkutan. Yang pertama, satu buah handphone merek Xiaomi Poco M4 yang memang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Kemudian satu buah akun email yang merupakan email kredensial dari
akun Facebook AP Hasanuddin, yang ini juga yang mana juga sudah kita lakukan penyitaan. Kemudian 1 unit notebook merek Asus. Terkait dengan persangkaan pasal, saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Terima kasih Pak Direktur dan sebagai tersangka ditanggal berapa juga gitu. Terus juga Pak, apakah dia seorang atau ada kemungkinan tersangka lain, mengingat kan dia mengomentari di akunnya orang lain. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi menanyakan terkait kapan yang bersangkutan menyatakan kalimat itu. Di data kita tanggal 21 April. Ya, beliau menanggapi percakapan salah satu peneliti BRIN juga Bapak Thomas. Nah kemudian motivasinya tadi sempat kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa selama ini Pak Thomas sering berdiskusi tentang bagaimana yang fokus daripada pernyataan ini adalah pada saat penetapan Lebaran. Nah rupanya percakapan ini sudah dilakukan berulang kali. Dan di situ ada jawaban, ada tanya, ada jawab, ada pendapat. Nah, yang bersangkutan menyatakan pada saat menyampaikan hal tersebut tercapailah titik lelahnya dia. Kemudian dia emosi. Karena ini kok diskusinya nggak selesai-selesai. Akhirnya emosi dan dia ucaplah kalimat kata-kata tersebut. Jadi yang bersangkutan pada saat mengetik kalimat tersebut sudah kita pastikan bahwa yang bersangkutan sendirian. Jam 3:30 sore tanggal 21 April di wilayah Jombang. Jadi tadi juga motivasinya bahwa karena dia sudah kesal mengikuti diskusi tersebut sampai akhirnya titik lelah dan dia emosi. Jadi itu motivasi dan tanggal waktunya pada saat dia mengomentari kalimat ataupun diskusi yang berada di Bapak Thomas. Sementara dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tersangka hanya saudara AP saja. Tapi nanti tidak untuk kemungkinan apabila nanti dalam percakapan itu kita temukan lagi, karena memang ada beberapa percakapan yang sudah dihapus. Ya, kalau mungkin nanti mungkin dari rekan-rekan media ataupun teman-teman netizen menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur seperti yang ini, silakan dilaporkan ke kami. Jadi memang ada beberapa yang sudah dihapus oleh dalam yang percakapan tersebut. Aziz Pak dari CNN TV. Tadi disebutkan bahwa postingan yang bersangkutan sudah dimonitor oleh Cyberpolice sebelum adanya LP dan beberapa aduan itu. Nah, seperti kita tahu kan cara kerja Cyberpolice itu terlebih dahulu menegur jika ditemukan adanya unsur pidana dalam prosedur. Untuk yang bersangkutan sempat ada peneguran atau komunikasi dari Cyberpolice tidak? Ya, jadi gini, apabila dalam patroli cyber itu kita menemukan adanya dugaan-dugaan seperti tadi ujaran kebencian, ya kita langsung melakukan profiling. Yang pertama kita berbicara dari kontennya tersebut. Kontennya itu bersifat apa, kemudian siapa yang menyampaikan, kemudian kita periksakan kepada saksi ahli bahasa, sosiologi, kemudian ITE dan hukum pidana. Nah, dari situlah biasanya nanti akan lahir LI, laporan informasi. Karena ini sudah mengandung syarat. Ya, sudah mengandung syarat, kita langsung membuat laporan informasi, dan laporan informasi tersebut yang diteruskan kepada tim penyidik. Dalam hal ini kita teruskan kepada Subdit 2, Pak Rizky. Nah, Subdit 2 kemudian setelah itu melakukan penyelidikan, dan sampai akhirnya walaupun memang perkara ini adalah
delik pidana murni ya. Jadi pidana murni artinya tanpa adanya laporan pun kami bisa menindaklanjuti. Tapi kebetulan alhamdulillah dari pihak Muhammadiyah berkenan untuk melaporkan. Demikian. Karena itu kan Pak AP itu kan sebelumnya juga minta maaf secara terbuka. Nah, apakah Barreskrim atau dia sendiri akan bakal melakukan mediasi dengan kelompok bersama dia agar kasus itu diselesaikan secara restoratif dan bisa jadi? Ya, jadi terkait masalah restoratif justice itu akan nanti ditentukan oleh dalam hal ini dalam pelapor ya, karena ini delik pidana murni. Jadi kalau delik pidana murni mungkin restoratif justice itu tergantung daripada yang memberikan laporan. Jadi sampai saat ini dari pihak Muhammadiyah ingin untuk perkara ini tetap dilanjutkan. Ya, silakan. Ketika ditangkap, apakah ada perlawanan dari yang bersangkutan? Yang kedua, Pak, kan pakar bilang nggak bisa menyepelekan ancaman pembunuhan. Ada nggak unsur dia untuk nanti apa yang dia katakan itu akan dia wujudkan untuk melakukan yang seperti yang dia katakan? Ya, terima kasih. Pada saat penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Memang yang bersangkutan posisinya minta perlindungan saat itu. Jadi yang bersangkutan mungkin sudah merasa ketakutan karena memang dia tidak sadar ucapan yang disampaikan dalam kata-kata itu akhirnya membangkitkan amarah seluruh warga Muhammadiyah. Dan kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh media, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mewujudkan kata-katanya dengan membunuh? Saya rasa tidak ya, karena yang bersangkutan ini latar belakangnya adalah keilmuan ya. Cuma beliau mungkin ya tadi saya sampaikan di awal bahwa capek lelah karena berdebat panjang akhirnya muncul emosi dan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus. Itu sudah disadari oleh bersangkutan dan tidak ada untuk mewujudkan dengan benar-benar mau membunuh, tidak ada. Ya. Untuk penahanan sendiri ini boleh ditegaskan kembali penahanan dilakukan di mana? Ya, jadi terhadap perkara ini yang bersangkutan akan kita lakukan penahanan, kemudian penahanan akan dilakukan di rutan Barreskrim. Terhitung hari ini. Cukup ya? Saya batasi 2 ya. 2 atau 3? 3, Pak. 3 ya, oke 3 sepakat ya. Kalau bisa saya jawab. Tapi kalau nggak bisa, ya maaf ya. Silakan. Pak, terkait dengan kasus yang kemarin sempat dilaporkan oleh pihak Kemenkumham untuk saat ini pendalaman LP-nya sudah sejauh mana dan udah ada rencana untuk pemanggilan saksi-saksi atau terlapor nggak Pak? Terima kasih Pak. Baik, terkait perkara yang dilaporkan oleh Bapak, yang pertama ada 2 yang terkait dengan beliau. Yang pertama yang terkait keponakan beliau itu yang terkait keponakan beliau Bapak Wamenkumham sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang satu lagi kasusnya yang dilaporkan oleh sepupu beliau itu masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian baik itu korban, baru nanti setelah pemeriksaan saksi hasilnya nanti akan kita lakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara akan menentukan status, apakah status itu bisa naik sidik atau tidak. Setelah naik sidik baru nanti kita akan melakukan pemeriksaan lagi untuk melengkapi, dan kemudian hasil daripada pemeriksaan tersebut akan kita lakukan gelar perkara lagi untuk menaikkan status tersangka. Jadi tahapnya masih penyelidikan, ada 2 kasus. Ya. Pak, untuk kasus yang dilaporkan oleh SPRI beliau, apakah udah ada agenda pemanggilan kepada Wamenkumham sendiri, Pak? Sementara belum, tapi dalam waktu dekat mungkin akan kami lakukan pemanggilan. Yang jelas kita akan melengkapi dulu pemeriksaan korban. Nanti dari situ baru kita akan
memanggil Bapak Kepala Menkumham untuk dimintai keterangan terkait perkara yang dilaporkan. Kalau untuk rencana pemanggilan terlapor mungkin Pak? Belum sampai saat ini. Ya. Pak, Eka tadi Ini udah berapa? 1, 2, 3, lagi lain. Pak, ini kan LP-nya soal dugaan gratifikasi ya. Itu nanti ada koordinasi ke KPK nggak Pak? Karena kan Pak Sugeng ini melapor ke KPK kan. Yang mana nih? Yang LP Spree. pencemaran nama baik. Ya, Yang dugaan Spree. Yang Spree. Ya, terkait dengan informasi bahwa dugaan adanya gratifikasi segala macam, tentunya kita akan fokus dulu pada perkara yang kita tangani. Tapi nanti kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan ternyata adanya unsur gratifikasi tersebut, tentunya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di KPK. Jadi kita fokus dulu pada laporan yang disampaikan kepada saya. Oke, sudah 3 lagi. Satu lagi Pak. Soal yang patroli siber menjelang Pilpres nih Pak, kan beredar sekarang banyak banget video-video hoax soal kebocoran data pemilih segala macam. Nah itu dari Baris Kempori, khususnya dari siber, itu gimana tindak lanjutnya Pak? Ya, jadi kemarin memang sempat ada informasi di media beredar bahwa data yang di KPU itu terjadi kebocoran. Namun demikian dari pihak KPU sendiri menyanggah informasi tersebut. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU untuk kami melakukan profiling terhadap siapa yang mengupload pertama kali kebocoran data tersebut. Ini sedang kami lakukan profiling. Tentunya apabila nanti dalam hasil profiling itu terdapat unsur tindak pidana, tentunya akan kami tidak lanjuti untuk menjadikan pertama nanti dari laporan patroli cyber kita buat laporan informasi. Kemudian laporan informasi akan dilakukan penyelidikan. Apabila nanti terpenuhi unsur pidana akan dinaikkan menjadi laporan polisi. Jadi kami juga mengimbau kepada masyarakat, terutama sudah menjelang pemilu, tolong berhati-hati, cerdas dalam menggunakan media sosial. Pastikan bahwa media sosial dimanfaatkan ke hal-hal yang positif. Sebagai contoh yang tadi ya, seorang pendidik BRIN jatuh juga hanya gara-gara ucapannya dia, ya, yang mungkin kita semua tidak menyangka seorang yang memiliki keilmuan sehingga terpilih menjadi salah satu pegawai BRIN, kata-katanya itu seperti orang yang tidak berpendidikan, ya, menghalalkan darah sampai mengancam berusaha. Nah inilah seorang BRIN aja bisa terjebak ya dalam media lelah. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk lebih cerdas lagi, hati-hati dengan media sosial, karena salah satu yang tidak bisa dihilangkan adalah jejak digital. Ya, sekali kita upload tidak akan pernah hilang. Jadi hati-hati, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke? Siap. Yes. Kamera sudah siap semua? Siap ya? Hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri dan teman-teman penyidik, dan yang kami hormati dan banggakan dengan media. Hari ini kita Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri akan merilis perkara ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Di mana kasus ini ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan di beberapa polda. Karena laporannya sama, maka
kasus ini diambil alih dan ditangani oleh Baris Krim Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri. Telah kami sampaikan kemarin bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara APK yang ada di belakang saya, terhadap yang bersangkutan telah ditangkap, dan hari ini kami akan menyampaikan secara detail kronologis dan rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Siber. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Mas Asubdit, yang saya hormati rekan-rekan media. Tentunya pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait rilis tadi yang disampaikan, ujaran kebencian, kemudian saran yang kita agak provokatif yang dilakukan oleh salah seorang ataupun inisialnya AP. Jadi sebelum dilaporkan kami memang sudah menemukan adanya ujaran kebencian ini dalam kegiatan favorisasi kami. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi nomor LPB 76/2023 pada tanggal 25 April 2003 atas nama pelapor saudara Nasrullah, dalam hal ini dari Muhammadiyah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Jemaah Pembebasan." Mohon maaf, sudah kata-kata yang kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling sehingga menemukan identitas yang bersangkutan, dan sudah kami lakukan profiling, melakukan pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana, ITE, kemudian ahli bahasa, dan kami tetapkan sebagai tersangka, dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Untuk pasalnya silakan Pak. Terima kasih. Mungkin kami lanjutkan terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Jombang, yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Kami amankan kemarin di Jombang pada pukul 12 siang dan telah dievakuasi ke Jakarta dan sampai pada malam hari kemarin malam. Pada saat penangkapan kami telah mengamankan beberapa barang bukti dari yang bersangkutan. Yang pertama, satu buah handphone merek Xiaomi Poco M4 yang memang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Kemudian satu buah akun email yang merupakan email kredensial dari akun Facebook AP Hasanuddin, yang ini juga yang mana sudah kita lakukan penyitaan. Kemudian satu unit notebook merek Asus. Terkait dengan persangkaan pasal,
Saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Terima kasih Pak Direktur dan sebagai tersangka dianggap berapa juga gitu. Terus juga Pak, apakah dia seorang atau ada kemungkinan tersangka lain, mengingat kan dia mengomentari di akun orang lain. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi menanyakan terkait kapan yang bersangkutan menyatakan kalimat itu. Di data kita tanggal 21 April. Ya, beliau menanggapi percakapan salah satu peneliti juga Bapak Thomas. Nah, kemudian motivasinya tadi sempat kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa selama ini Pak Thomas sering berdiskusi tentang bagaimana yang fokus daripada pernyataan ini adalah pada saat penetapan Lebaran. Nah, rupanya percakapan ini sudah dilakukan berulang kali. Dan di situ ada jawaban, ada tanya, ada jawab, ada pendapat. Nah, yang bersangkutan menyatakan pada saat menyampaikan hal tersebut tercapailah titik lelahnya dia. Kemudian dia emosi. Karena ini kok diskusinya nggak selesai-selesai. Akhirnya emosi dan diucaplah kata-kata tersebut. Jadi yang bersangkutan pada saat mengetik kalimat tersebut sudah kita pastikan bahwa yang bersangkutan sendirian. Jam 3:30 sore tanggal 21 April di wilayah Jombang. Jadi tadi juga motivasinya bahwa karena dia sudah kesal mengikuti diskusi tersebut sampai akhirnya titik lelah dan dia emosi. Jadi itu motivasi dan tanggal waktunya pada saat dia mengomentari kalimat ataupun diskusi yang berada di Bapak Thomas. Sementara dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tersangka hanya saudara AP saja. Tapi nanti tidak untuk kemungkinan apabila nanti dalam percakapan itu kita temukan lagi, karena memang ada beberapa percakapan yang sudah dihapus. Ya, kalau mungkin nanti mungkin dari rekan-rekan media ataupun teman-teman netizen menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur seperti yang ini, silakan dilaporkan ke kami. Jadi memang ada beberapa yang sudah dihapus oleh dalam yang percakapan tersebut. Pak Aziz Pak dari CNN TV. Tadi disebutkan bahwa postingan yang bersangkutan sudah dimonitor oleh Cyberpolice sebelum adanya LP dan beberapa aduan itu. Nah, seperti kita tahu kan cara kerja Cyberpolice itu terlebih dahulu menegur jika ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Untuk yang bersangkutan sempat ada peneguran atau komunikasi dari Cyberpolice tidak? Ya, jadi gini, apabila dalam patroli cyber itu kita menemukan adanya dugaan-dugaan seperti tadi ujaran kebencian, yang kita langsung melakukan profiling. Yang pertama kita berbicara dari kontennya tersebut. Kontennya itu bersifat apa, kemudian siapa yang menyampaikan, kemudian kita periksakan kepada saksi ahli bahasa, sosiologi, kemudian ITE dan hukum pidana. Nah, dari situlah biasanya nanti akan lahir LI, laporan informasi. Karena ini sudah mengandung syarat. Ya, sudah mengandung syarat, kita langsung membuat laporan informasi, dan laporan informasi tersebut yang diteruskan kepada tim penyidik. Dalam hal ini kita teruskan kepada Subdit 2, Pak Rizky. Nah, Subdit 2 kemudian selanjutnya melakukan penyelidikan, dan sampai akhirnya walaupun memang perkara ini adalah delik pidana murni ya. Jadi pidana murni artinya tanpa adanya laporan pun kami bisa menindaklanjuti. Tapi kebetulan alhamdulillah dari pihak Muhammadiyah berkenan untuk melaporkan. Demikian. Karena itu kan Pak
Ya, jadi terkait masalah restoratif justice itu akan nanti ditentukan oleh dalam hal ini dalam pelapor ya, karena ini delik pidana murni. Jadi kalau delik pidana murni mungkin restoratif justice itu tergantung daripada yang memberikan laporan. Jadi sampai saat ini dari pihak Muhammadiyah ingin untuk perkara ini tetap dilanjutkan. Ya, silakan. Ketika ditangkap, apakah ada perlawanan dari yang bersangkutan? Yang kedua, Pak, kan pakar bilang nggak bisa menyepelekan ancaman pembunuhan. Ada nggak unsur dia untuk nanti apa yang dia katakan itu akan dia wujudkan untuk melakukan yang seperti yang dia katakan? Ya, terima kasih. Pada saat penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Memang yang bersangkutan posisinya minta perlindungan saat itu. Jadi yang bersangkutan mungkin sudah merasa ketakutan karena memang dia tidak sadar ucapan yang disampaikan dalam kata-kata itu akhirnya membangkitkan amarah seluruh warga Muhammadiyah. Dan kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh media, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mewujudkan kata-katanya dengan membunuh? Saya rasa tidak ya, karena yang bersangkutan ini latar belakangnya adalah keilmuan ya. Cuma beliau mungkin ya tadi saya sampaikan di awal bahwa capek lelah karena berdebat panjang akhirnya muncul emosi dan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus. Itu sudah disadari oleh bersangkutan dan tidak ada untuk mewujudkan dengan benar-benar mau membunuh, tidak ada. Ya. Untuk penahanan sendiri ini boleh ditegaskan kembali penahanan dilakukan di mana? Ya, jadi terhadap perkara ini yang bersangkutan akan kita lakukan penahanan, kemudian penahanan akan dilakukan di rutan Barreskrim. Terhitung hari ini. Cukup ya? Saya batasi 2 ya. 2 atau 3? 3, Pak. 3 ya, kalau ketiga sepakat ya. Kalau bisa saya jawab. Tapi kalau nggak bisa ya maaf ya. Silakan. Pak, terkait dengan kasus yang kemarin sempat dilaporkan oleh pihak Kemenkumham, untuk saat ini pendalaman LP-nya sudah sejauh mana dan udah